kalau di rumah orang Lampung ini namanya nyeruit. Tapi kan nanti disiapkan nih ada sambal yang tidak dicampur tadi itu. Cuman kita tunjukkan bahwa ini loh orang Lampung tuh kalau makan pakai sambalnya seperti ini. Kafe ini kan tepatnya mencari inspirasi gitu, karena menurut saya ini sebuah kopi ini bisa membuat sebuah pikiran baru atau referensi baru jika kita meminum kopi. Itu satu. Yang kedua, dengan kita melihat orang cara bekerja, kita juga bisa belajar dari orang-orang sekitar bagaimana cara bekerja atau update lah tentang pekerjaan-pekerjaan sekarang, atau bisa juga kita dapat relasi baru karena ke coffee shop ini. Kalau untuk ke kafe itu bisa dibilang sering, cuman tidak tertentu jarak dan waktunya kapan, dan nunggu referensi aja atau ajakan dari kawan gitu kalau mau ke kafe atau coffee shop tersebut. Untuk saya sendiri kalau di coffee shop atau kafe itu biasanya saya ngedate, nyari referensi atau hangout bareng kawan-kawan. Kalau kerjaan saya biasanya melakukan pekerjaan kalau di kafe itu seperti pekerjaan open commis yang di bidang graphic designer, atau meeting bareng klien bisa. Cuman kalau untuk pekerjaan seperti sound atau pekerjaan membutuhkan fokus untuk waktu sendiri itu saya lebih ke sendiri sih, di rumah atau di kos. Jujur lebih sering ke coffee shop. Karena kenapa? Mencari rumah makan seruit itu pun sangat-sangat jarang. Dan bagaimana, sedangkan kalau coffee shop 500 meter dari tempatku pun banyak gitu. Atau orang-orang juga pun kalau mencari inspirasi tetap ke coffee shop, karena kalau inspirasi tetap dari kopi sih. Kalau untuk nyeruit itu, untuk apalagi untuk sekarang nih ya, lebih ke bila ada kumpul keluarga. Kalau untuk bareng-bareng kawan sih sangat-sangat jarang ya, mengingat teman-teman saya pun yang suku Lampung itu sangat sedikit, dan mungkin yang di kuliah ini pun cuman saya gitu yang terlihat Lampungnya. Makanannya sedikit, ya kan? Yang mau makan lah. Mancing ikan cuma dapat satu. Yang mau makan dulu, harusnya ada 10 atau 12 orang yang makan. Yang didapat hanya satu. Gimana caranya supaya cukup? Kebetulan saya kuliahnya jurusannya Bahasa Lampung, D3 Bahasa Lampung, angkatan pertama di Unila tahun 98. Jadi kalau masalah budaya nyeruit, namanya orang Lampung pasti kenal nyeruit dari kecil, itu pasti udah mengenal makan nyeruit ya. Apalagi saya keluarga ibu bapak kemudian bersuamikan orang Lampung asli gitu, jadi kami nyeruit itu hal biasa gitu. Kalau makan ya nyeruit, terutama kalau ada sambal mentah. Kita dahulu itu susah untuk mencari lauk pauk ya, susah. Kalau dulu kan cari ikan itu, kalau mau cari ikan harus ke sungai. Kalau yang di laut, di tepi laut, tepi pantai di laut gitu. Dan dapatnya juga tidak banyak karena pakai alat tradisional kan, paling pancing, kemudian bubu ya, atau jala kan gitu. Dapatnya juga nggak banyak gitu.
dapat ikan yang barusan ditangkap itu lebih enak emang untuk seruit gitu, karena satu ikan bisa buat satu rumah, semua dimakan bersama-sama, dan juga masih seger ikannya. Makanan yang dapat ikan yang dapat satu biji itu tadi supaya cukup untuk satu rumah. Karena isi rumah itu bukan hanya ibu bapak dan anak, mungkin ada adik ipar, ada kakak ipar, ada orang mertua gitu kan. Jadi kan yang mau makan rame, sedangkan lauknya sedikit. Gimana caranya? Satu rumah mencicipi ikan semua. Jadi ikannya dagingnya diambil, dicampurkan ke sambal gitu. Yang pertama itu ada di materi. Ada di materi dan di kurikulum itu ada. Di kurikulum Bahasa Lampung ada pelajarannya, yaitu makanan khas daerah Lampung. Di situ makanan khas sebenarnya bukan hanya nyeruit. Setiap ininya saya selalu ajarkan, misalnya ciri khas kuenya itu juga saya praktekkan. Nanti di minggu keberapanya berikutnya nanti baru yang nyeruitnya. Itu selain memberitahu bahwa itu khas Lampung, juga untuk ini acara kebersamaan. Terus saya padankan dengan KD yang lain, dengan bab yang lain, yang misalnya itu tentang ini segata. Jadi atau tentang ini materi tentang pantun gitu ya. Jadi mereka berpantun sambil acara nyeruit ya. Terus tuh nanti ada pengantar. Sebelum nyeruit itu kan ada tetangguh namanya. Jadi bahasa pengantar dalam adat. Jadi itu penggabungan beberapa materi yang kita praktekkan dalam momen nyeruit. Lebih ke dari bapak ya, karena kalau ibu saya memang dari kecil orang tuanya juga udah di kota gitu ibaratnya. Terus lingkungan ibu saya itu agak ke modern gitu kan, mereka hidupnya ke modern gitu kan. Jadi nyeruit cuman tidak karena gini, kalau orang nyeruit itu kan kesannya kayak berebutan gitu ya, terus nggak teratur. Nah sedangkan pola asuh di keluarga ibu saya itu dia seperti kayak priai lah gitulah ya, yang makannya duduknya teratur di meja gitu. Pokoknya Gadis Lampung itu harus semuanya harus bisa memasak. Ada pepatah yang bilang kalau sambal kamu belum enak berarti belum pantas nikah gitu. Kalau nyambelnya belum enak berarti belum pantas untuk nikah. Bau deh. Nah, gitu. Sama orang aja. Disung balak ko jika hayat kalau wagaw mo ni bila gampang nga. Jika menjadi juga dia TV. Nggak apa-apa. Memang kayak kita orang Lampung kan makan sambal. Kalau nggak makan sambal nanti nggak jadi orang Lampung ya. Mana nasi bumbu? Kebetulan kan saya ini salah satu instruktur kalau ada BIMTEK di Lampung Selatan. Jadi setiap saya memberikan materi di BIMTEK itu saya sarankan apa yang sudah ada di kurikulum itu dipraktekkan ke siswa gitu. Baik itu seninya, budayanya, terus kearifan lokal yang lainnya gitu. Kalau bisa dipraktekkan ke anak-anak, dikenalkan gitu. Paling tidaknya selama mereka sekolah itu selama 3 tahun itu sekali lah. Tapi itu tadi keterbatasan kemampuan guru itu kan nggak sama. Ada yang memang basicnya bahasa Lampung, ada yang sekedar karena dia honor daripada nggak ada jam udah ngajar bahasa Lampung. Nah yang seperti itu dia tidak ada tanggung jawab moral ya, nggak ada tanggung jawab moral gitu di sana. Jadinya udahlah sekedar mengajarkan aksara sudah. Hari ini kita akan melaksanakan prosesi ngebambang muli atau melarikan gadis secara kebiasaan orang, bukan adat ya, bukan adat tapi kebiasaan orang Lampung. Jadi nanti pengantinnya dari 9A dibawa oleh oleh Ibu Ros. Ya silakan Bu Ros. Laki-laki masuk dulu. Kepada pengantin pria dan pengantin wanita. Kanan, sebelah kanan aja.
Ya, diambil dagingnya. Nah, tuangnya kasih siapa? Kasih Wisnu aja tuangnya. Nah, terus ini diaduk. Apa filosofi nyeruit? Halo, halo. Filosofi nyeruit sedikit tetapi cukup ya. Sedikit untuk bersama. Ya, filosofi nyeruit sedikit cukup untuk sekeluarga besar. Ini namanya seruit. Nih, ini yang disebut dengan seruit. Oke, oke, baik. Nah, ini namanya seruit. Ayo semua buat seperti ibu, buat seperti saya. Semua buat seperti saya. Ya kan pil pesenggiri itu salah satunya adalah nemui nyimah. Nah, nemu nyimah itu adalah menerima tamu dengan tangan terbuka, dengan ramah tamah gitu. Orang Lampung itu kalau kedatangan tamu wajib harus dikasih makan. Nah, pada saat menerima tamu itu diajak makan bersama itu biasanya diajak nyeruit. Nah, iya, karena intinya nyeruit itu adalah kebersamaan ya, lebih menjalin lebih erat lah silaturahminya. Waktu acara makan tuh mungkin sambil bercerita, sambil ngobrol gitu kan. Lebih ke itu supaya lebih akrab gitu. Jadi pasti kalau tamu di rumah orang Lampung, orang bertamu ke rumah Lampung pasti ajak makan. Walaupun itu cuman dengan sambal sama ceplok telur gitu atau tempe goreng pasti diajak makan. Walaupun biasanya disiapkan masalah dia mau makan, tapi biasanya kalau sama orang Lampung itu dia saling menghargai gitu, dia makan makan bersama. Kalau bahasa kerennya itu kalau orang dinner di mana ya, kalau Lampung itu ya diajak nyeruit gitu untuk kebersamaan. Seru nggak sih? Seru Kak. Tahu nggak kalau ini kegiatannya namanya apa? Nyeruit. Nyeruit ya? Iya. Kalau adek sendiri sering nyeruit nggak sih sama teman-teman gitu di luar? Enggak, kalau sama keluarga pernah di kampung. Kalau sama keluarga masih sering ya? Iya, sering di kampung, di kebun gitu. Yang pertama itu kebersamaan. Ya, kalau dalam pil pesenggiri itu nengah nyapur. Ya, nengah nyapur itu bergaul dengan teman, mau makan di satu tempat tanpa membedakan kayak miskin, mau jelek, mau ganteng, mau cantik kan, duduk jadi satu, makan bersama dengan makanan yang seadanya. Kemudian pil pesenggiri yang lainnya nemui nyimah ya, nyimah itu tangan terbuka. Jadi mereka itu diajarkan tidak pelit, berbagi makanan dengan teman-temannya, apapun itu rasanya, jumlahnya sedikit bisa cukup untuk bersama. Ya, itu diantaranya seperti itu. Kalau bisnis kulinernya sebenarnya kita itu udah dari tahun 2000. Kalau kuliner yang namanya kuring-kuring. Jadi tahun 2000 itu saya memang buka tutup rumah makan. Jadi udah ganti-ganti nama. Tapi fokus yang benar-benar untuk seruitan khas Lampungnya dari Januari tahun 2022, baru 1 tahun. Makanan Lampung itu memang ada dari sambal terasinya, dari ikan yang mereka udah tahu, dan kita jadikan seruitan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada tantangan. Cuman mungkin kita harus menjelaskan lagi apa sih sebenarnya seruit itu. Nah, itu aja. Mungkin orang tahu seruit tapi nggak tahu seruit itu apa. Awalnya saya itu kepengen sekali gini.
supaya wisatawan itu tahu gitu loh. Awalnya saya kepengen sekali untuk melestarikan makanan khas Lampung. Jadi paling nggak anak-anak dulu, anak-anak muda, apalagi yang memang orang Lampung, tinggal di Lampung, ada juga yang nggak tahu kalau Lampung ini punya makanan seruit. Karena seruit ini sendiri biasanya dipakai orang-orang itu untuk kumpul keluarga, makannya yang di rumah gitu, Jo. Jadi kita itu coba mempromosikan itu dan supaya wisatawan juga tahu. Jadi kita mencanangkan Hari Nyeruit Nasional. Jadi mereka bisa lebih kenal apa sih nyeruit. Akhirnya kan mereka penasaran tuh. Jadi makanya kita tetapkan Hari Nyeruit Nasional. Kalau saya lihatin pendatang yang datang ke sini justru dari semua, bukan aja orang Lampung, dari semua suku. Malah sekarang bule yang datang ke sini, beneran. Makanya saya bilang bukan berarti begitu, karena lidah Sumatera, apalagi terutama Sumatera. Cuman kita lebih mengenal, lebih sulitnya tuh ke anak mudanya itu mungkin gini, mereka awalnya itu males coba, nggak mau mencoba. Setelah mereka mencoba, ternyata enak loh, ternyata praktis juga. Nah akhirnya kan kesini banyak juga akhirnya anak mudanya. Karena mereka sendiri akhirnya pengen tahu. Ya akhirnya mereka pengen tahu, Ibu tolong sih apa itu seruit, minta dibuatin, dicoba. Ternyata memang rata-rata mereka wisatawan yang datang ke sini itu cocok gitu loh. Sampai ke bule pun yang makan di sini cocok dengan makanan kita. Mungkin karena terasi ya, sambal terasi pedas gitu-gitu. Jadi mereka kayaknya nggak terlalu sulit untuk menerima di lidah mereka sendiri. Setelah kita campur, cara kita menjelaskan ini nih seruit, kita campur tempoyak, campur ikan, terong dengan pernak-perniknya gitu, dengan itunya peralatannya apa. Kalaupun ada ininya dari kitanya, kalaupun ini nanti nggak cocok sambelnya, nanti kita bisa tukar lagi yang biasanya gitu. Kalau di zaman dulu itu gini. Seruitan itu suka dilakukannya cuma di rumah, di saat kumpul keluarga atau ada acara keluarga di rumah. Sekarang kita bawa makanan yang biasa mereka makan di rumah sama keluarga, kita buat masukin di restoran begini. Jadi semua orang bisa tahu, oh saya mau nyeruit lah, mau makan. Jadi orang nggak perlu lagi kan di rumah makan. Oh di situ ada seruitan gitu. Bilang biasanya kalau kita orang Lampung itu biasanya nyeruit itu juga bukan berarti setiap hari ya kalau untuk keluarga saya. Jadi di saat kalau kita ada keluarga itu ada acara arisan atau ada acara mau kumpul keluarga, baru nanti kita siap tuh rame-rame makannya seruitan. Bukan pula setiap hari. Tapi untuk sekarang kesini kita makanya sebenarnya seruit itu kan supaya makannya itu beramai-ramai, enak ya kan gitu kan. Makanya rame-rame supaya lebih kompak. Makanya kan orang Lampung tuh lebih terkenal dengan sakasabayan, gotong royong, kekompakannya. Itu sih sebenarnya. Kita juga menyediakan namanya seruit box. Itu kita ada di GoFood. Jadi mereka bisa pesan untuk 3 orang, 2 orang, paket seruitan box itu bisa kita ada. Jadi mereka misalnya mau jalan-jalan ke pantai atau mereka mau dibawa ke mana, itu mereka bisa pesan. Jadi itu udah lengkap. Plus sama sambelnya, semuanya itu pokoknya tinggal makan nyeruit aja udah. Sama seperti mereka makan di sini gitu, makan di tempat. Jadi memang kita ada sekarang itu ada di GoFood, itu ada. Kalau menurut saya sendiri, karena anak-anak muda ini nih banyak yang tidak tahu gitu apa itu nyeruit, dan yang kedua sekalipun tahu mereka itu kayak males gitu untuk nyeruit. Menurut mereka ribet. Sebenarnya makan sambal mentah itu udah nyeruit sih gitu. Sebenarnya makan sambal mentah nih ya, sambal terasi ya, ciri khas Lampung kan sambal mentah. Sambal mentah itu ada terasinya, terus ada ikannya, terus di ikan sama ada mungkin terong rebus atau terong bakal itu jadiin satu, atau terong goreng juga dijadikan satu di sambal, itu udah nyeruit. Saya pikir semua memiliki ruang-ruang tersendiri. Ketika dia anak muda memasuki ruang adat, ruang kampung, itu tradisi itu tetap jalan gitu. Ketika di anak muda ini sekarang berada di wilayah kota, di Bandar Lampung gitu umpamanya, nyeruit itu kan harus mencari tempat khusus. Tetapi kan anak-anak muda sekarang karena situasi geraknya dia cepat, waktunya harus tepat kan begitu, dia lebih cenderung dengan membiasakan diri dengan keadaannya.
Jadi dia lebih cenderung dengan yang praktis-praktis gitu. Sebenarnya nggak sulit. Itu tadi saya bilang, mungkin anak-anak ini taunya awalnya itu mereka ini anak-anak muda itu kan sekarang ini udah banyak makanan yang mungkin di rumah mereka nyeruit, tapi udah di luar tadi nggak ada yang jualan. Mereka lebih kurang paham apa sih nyeruit gitu. Sebenarnya anak-anak itu suka, ya. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya kesalahan dari orang tuanya. Contoh ini untuk bahasa aja. Saya sama anak saya juga udah bahasa nasional. Seharusnya dulu ketika mereka lahir saya latih dengan bahasa Lampung. Sekarang kembali ke seruit. Seruit ketika saya adakan ke anak-anak sekarang malah dia orang senang sebenarnya. Kok ini ada kok makanan apa sih? Malah kaget gitu. Padahal itu sebenarnya seruit itu kan makanan zaman dulu yang tradisional. Jadi zaman dulu bapaknya dari mancing dapat ikan, langsung dibakar apa dipepes, langsung dimek-mek sama sambal, sudah. Dan itu nikmat yang luar biasa untuk makan. Nah, itu. Sebenarnya tertarik sih, itu kan masakan tradisional Lampung kan ya. Jadi kayak aku yang pribadi asalnya bukan domisili asli Lampung, kayak merasa tertarik. Apalagi kemarin juga beberapa temen yang mengangkat masakan itu. Jadi kayak, wah kayaknya enak nih masakannya gitu kan. Tapi nggak tahu rasanya. Nah, umpamanya di kos-kosan nih mahasiswa nih. Nah, saya dari Jawa, ini dari Bali, ini dari Lampung, Waikanan dan sebagainya. Susah ini kan. Yang lain belum tentu tahu itu seruit itu enak gitu. Nah, kalau kita ketemu dengan sekumpulan dengan keluarga yang sama, tidak mudah. Itu seruit itu malah memperharap kekeluargaan gitu. Oh, kami ini orang Lampung ini, pasti kenal itu nyeruit itu. Nah, gitu. Sebenarnya bukan kurang paham. Mereka kurang dikasih pemahaman sama orang tuanya. Itu tadi kembali lagi. Yang salah di sini orang tuanya. Kalau anak-anaknya mau benar, sebenarnya malah dia orang kaget. Makanan apa sih ini gitu. Seneng malah. Karena kalau kami dulu, kalau masih zaman saya, kalau saya dilatih mak saya memang jeruit gitu loh. Dilatih dengan bahasa Lampung. Tapi saya ke anak saya malah kebalik gitu loh. Malah seolah-olah seruit itu makanan elit. Padahal ya enggak, makanan sehari-hari itu sebenarnya. Memang orang Lampung identik dengan seruit. Karena itu tadi makanan praktis, makanan yang nikmat. Udah itu aja. Soalnya sebelumnya tuh kan saya nggak tahu tuh itu nyeruit tuh untuk apa, dilakukan untuk apa, masakan tradisionalnya itu dalam rangka apa, apakah untuk pernikahan, di acara pernikahan atau ada acara sedekahan atau apa kan. Jadi kayak belum pernah mencoba itu gitu loh, kayak baru tertarik aja tapi belum pernah adanya. Mungkin karena ini ya, kebanyakan teman-teman saya tuh dari luar Lampung juga, terus juga yang dari Lampung mungkin nggak bisa ngebuat sambal ya mungkin, makanya jarang ngelakuin. Sebenarnya super praktis, tetapi kapan sekarang ini kan udah zaman teknologi ini kan itu sebenarnya tadi. Jadi nyeruit ini malah dibuat jadi momen-momen yang klasik, malah sekarang dibuat momen-momen lah gitu. Pesan saya sih ya, nggak usah gengsi deh gitu ya, karena nyuruit itu sehat. Pertama nyuruit sehat, kedua nyuruit itu pasti bikin bahagia. Nggak perlu tempat yang mewah, cukup di teras rumah atau di manapun ya, di dangau kayak di kebun atau di mana tempat di rumah, di meja satu meja kecil, yang penting bersama, bahagia yang sederhana gitu bisa diciptakan dengan budaya nyeruit.